Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dakwah Tangsel, kembali lagi bersama kita di sini dalam acara podcast Dakwah Tangsel yang disingkat PDKT. Masih bersama kita Ustadz Ageng Surya Bagja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar, sehat kan? Mantap. Mantap. Ustadz, melanjutkan diskusi kita yang kemarin nih Ustadz. Oke. Atau obrolan kita yang kemarin lah. Kan kemarin itu Ustadz bilang semua problematika yang terjadi di Indonesia khususnya ataupun di dunia ini pada umumnya itu terjadi karena tidak diterapkannya syariat Islam. Iya, betul. Nah, maksudnya gimana itu Ustadz? Diterapkan syariat Islam? Kan kita udah sholat, kita menerapkan syariat Islam. Iya, Zakat, puasa, haji, nikah pun pakai syariat Islam gitu Ustadz. betul. Nah, maksud Ustadz kayak gimana nih? Coba kita kasih penjelasan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang dimaksud menerapkan syariat Islam itu adalah menerapkan isi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu secara keseluruhan. Gitu. Sebagaimana contoh yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Madinah belum menerapkan Islam. Dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, misalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka menerapkan syariat Islam. Dan bukan cuman yang dimaksud syariat Islam itu adalah bukan cuman hal yang tadi disebutkan. Apa tadi misalnya sholat, kemudian apalagi tadi disebutkan? Zakat, Nikah, haji. Nah, coba antum bayangin ya. Kalau syariat Islam itu hanya isinya cuman itu doang. Ya. Cuma berapa tadi? Itu kalau seandainya kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, satu semester aja itu udah cukup itu. Nggak perlu Rasulullah SAW hidup selama atau membersamai umat Islam selama 23 tahun. Iya kan? Nah, coba kita pikir, kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, membimbing umat itu sampai 23 tahun? Gitu. Kalau isinya hanya hal tadi aja. Berarti banyak nih Ustadz yang Artinya kita umat Islam sering terjebak. Dalam istilah syariat kita memahami hanya praktek-praktek syariat yang sebetulnya itu belum keseluruhan. Iya. Itu hanyalah bagian saja dari syariat Islam. Yang kebetulan masih bisa kita saksikan sekarang, masih kita laksanakan. Bahkan masih dilaksanakan mungkin oleh sektor negara, seperti misalnya masalah pernikahan ataupun perceraian. Tetapi itu bukanlah keseluruhan dari syariat Islam. Kalau kita lihat ajaran Nabi Muhammad SAW yang dipraktekkan oleh beliau di Madinah banyak sekali. Ya, dalam urusan ekonomi, memutuskan perkara, ada yang berselisih itu kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Ada dua orang bersengketa tentang tanah atau tentang pengairan irigasi dari tanah pertanian, diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian juga terjadi berbagai macam peperangan misalnya. Rasulullah SAW juga mengirim surat atau duta, ya, utusan kepada raja-raja. Ini juga bagian dari syariat Islam. Rasulullah SAW juga memberi sanksi kepada atau hudud, ya, kepada orang-orang yang melanggar syariat. Ini juga bagian dari syariat Islam. Jadi syariat Islam itu luas. Jadi yang saya maksud dengan penerapan syariat Islam itu ya semua hal yang tercakup dalam syariat itu terapkan. Kalau yang kita saksikan sekarang adalah yang bisa disebutkan tadi, itu menunjukkan justru bahwa hari ini syariat Islam itu belum diterapkan secara keseluruhan. Maksudnya dalam konteks bernegara itu gitu gimana Ustadz? Kan kita di Indonesia ini khususnya kan pakai demokrasi gitu. Iya. Nah, dalam syariat Islam apa tidak perlu dengan orang-orangnya cukup kan? Orang-orang kan pejabat-pejabat kita itu kebanyakan orang Islam. Iya, betul. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim atau Islam gitu. Nah, itu tidak cukup dengan itu. Itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang akan timbul juga gitu. Tidak cukup. Mayoritas Muslim tidak menjamin Islam diterapkan. Ya, karena ini bukan hanya bicara orang, tapi bicara sistem apa yang diterapkan, hukum apa yang diterapkan. Bahkan bisa saja Islam itu diterapkan di tengah minoritas Muslim. Contoh, antum tahu Spanyol ya? Itu dulu namanya Andalusia. Dulu di Spanyol itu
umat Islam berkuasa di sana, menerapkan Islam. Dan umat Islam di awal-awal tentunya minoritas di tengah-tengah masyarakat yang Kristen dan Yahudi. Tapi Islam diterapkan di sana, gitu. Islam diterapkan oleh kekuasaan Muslim yang ada di sana. Tapi tidak mayoritas Islamnya. Nah, ini yang dikehendaki penerapan Islam walaupun Muslimnya tidak mayoritas. Ya, satu lagi ya. Di India, dulu ada namanya Kesultanan Moghul. Kesultanan Moghul itu kesultanan Muslim. Dan Moghul ini memerintah India selama ratusan tahun. Padahal India itu Muslimnya minoritas. Mayoritasnya non-Muslim, Hindu dalam hal ini. Ya, sampai sekarang kita lihat persentase India itu ya Muslim, walaupun namanya minoritas di India itu ratusan juta. Karena India itu 1 miliar sekarang. Banyak. Sekarang India 1 miliar penduduknya. Ya, Muslim mungkin 100 apa 200 juta. Ya hampir sama dengan Indonesia lah sebetulnya. Tapi karena di tengah mayoritas Hindu. Tapi walaupun di tengah mayoritas, tetap Islam bisa diterapkan oleh dulu namanya Kesultanan Mughal. Nah, itu yang diinginkan oleh Islam, penerapannya Islam, bukan kemudian sekedar mayoritas. Nah, memang setelah Islam diterapkan oleh negara, kemudian dengan menerapkan syariat Islam itu secara tidak langsung adalah merupakan juga dakwah kepada masyarakat di sana, sehingga masyarakat tertarik untuk masuk Islam, sehingga akhirnya di negeri-negeri Muslim itu kemudian mayoritas masyarakat masuk Islam, seperti di Irak, di Suriah. Islam datang ke sana menaklukkan wilayah tersebut, kemudian memerintah di sana, kemudian masyarakat tertarik masuk Islam berbondong-bondong jadi mayoritas. Termasuk kasus Indonesia. Jadi mayoritas status mayoritas Muslim tidak menjamin yang ada di Indonesia ataupun di negeri-negeri Muslim lain, di Arab misalnya, di negara-negara Arab, status mayoritas sebetulnya adalah hasil dari apa? Dari penerapan syariat Islam itu sendiri oleh negara. Nah, itu hasil. Nah, jadi bukan sekedar mayoritasnya yang harus kita fokuskan, tapi apa sih yang bikin mayoritas, apa sih yang bikin sebuah negeri itu sekarang menjadi mayoritas Muslim? Ternyata karena dulunya dia menerapkan syariat Islam begitu. Tapi kita gini, balik Zat, lagi. Yang menarik gini, Zat. Yang dulu itu kan diterapkan syariat Islam. Betul. Dalam negara ya. Betul. Nah, termasuk Nusantara ya. Nusantara. Tadi saya sebut Moghul India kan. Kalau Nusantara ada Kesultanan Aceh, ada Kesultanan Demak, ada Kesultanan apalagi Banten, Cirebon. Nah, itu semua adalah negara yang menerapkan Islam. Itu yang mau saya tanyain, Zat. Iya. Kenapa sekarang itu malah Indonesia ataupun negara lainnya itu tidak menerapkan syariat Islam secara yang tadi Ustadz bilang, secara keseluruhan atau negara itu gitu. Itu gimana? Kenapa, Ustadz? Nah, ini penyebabnya adalah sebuah virus. Nah, virus apa nih? Corona juga belum selesai nih, ada virus. Dan virus ini menjadi pandemi. Karena dia menyebar ke seluruh dunia. Nah, dari mana virusnya berasal? Virusnya ini berasal dari Eropa. Waktunya kapan? Ketika abad pertengahan, ya, ketika Eropa mulai masuk ke namanya zaman Renaissance, kalau orang Sunda bilang Renaissance. Itu tulisannya Renaissance gitu. Itu artinya pencerahan. Karena mereka tadinya mengklaim berada di abad ke-8, Dark Ages. Nah, ketika itulah lahir sebuah virus. Apa namanya? Namanya virus sekularisme. Apa lagi? Sekularisme, ya. Sekularisme itu sebuah paham, sebuah ideologi yang berpemahaman bahwa agama itu harus dipisah dari kehidupan, terutama dipisah dari negara, dari kekuasaan. Jadi maksudnya agama itu nggak boleh mempengaruhi kekuasaan, atau kekuasaan itu tidak boleh memerintah dengan agama. Jadi agama itu diterapkan hanya dalam urusan pribadi aja. Bahkan urusan masyarakat, publik pun tidak boleh agama itu mendominasi urusan publik, urusan kekuasaan, tidak boleh. Agama hanya diterapkan di dalam kehidupan private saja, yaitu kehidupan individu. Nah, ini paham yang ada di Eropa waktu itu, namanya sekularisme. Dulu itu paham apa, Seth? Maksudnya belum ada agamanya tuh apa dulu? Kristen agamanya. Oh gitu. Jadi Eropa itu disebutnya Kristendom. Kristendom itu adalah kumpulan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Jadi dulu tuh di Eropa tuh orang Kristen misalnya di gereja aja ngomongin agamanya gitu. Terus kemudian, awalnya enggak. Oh gitu. Ya, awalnya adalah kerajaan-kerajaan itu memerintah dengan agama Kristennya itu.
gitu. Jadi itu kerajaan Kristen dulu tuh awalnya, Eropa itu kerajaan Kristen. Nah, kerajaan Kristen terutama yang Katolik, raja-rajanya itu patuh kepada yang namanya sekarang paus. Ya dulu juga disebut paus sampai sekarang maksudnya. Disebut paus yang dia berkedudukan di Vatikan, ya kan? Sebagai top leader dari umat Katolik. Nah, itu raja-raja Eropa itu patuh kepada dia. Contohnya ketika perang salib. Nah, itu perang salib siapa sih yang mencetuskan gitu? Apakah seorang raja di Eropa? Ternyata bukan. Ternyata yang mencetuskan itu adalah paus. Karena kalau raja-raja itu mereka itu nggak akur itulah, ya, saling perang dan sebagainya. Jadi kalau salah satu raja bilang, ayo kita perang salib, ya mungkin kerajaan dia doang yang nurut, kerajaan lain nggak gitu ya. Misalkan kerajaan Belanda bilang, ayo kita perang salib, kerajaan Inggris nggak mau, misalkan. Kerajaan lain nggak. Jadi nggak bersatu. Tapi kalau begitu paus yang ngomong, karena dia dipatuhin ya, ayo kita kumandangkan perang salib, kita rebut Palestina, kata paus begitu. Maka seluruh raja itu manut, ayo kita kerahkan pasukan. Dia kerahkan pasukan bahkan dari rakyat sipil juga kan pada ikut. Jadi dulunya itu memerintah dengan agama Kristen. Tapi semenjak ada virus sekularisme tadi lahir di Eropa, kemudian sekularisme ini menuntut agar agama sama kekuasaan dipisah. Nggak boleh lagi ini ada agama, ada kekuasaan yang memerintah dengan agama, dengan kekristenannya, gitu kan? Nggak boleh lagi kata sekularisme ya. Nah, ini pisah nih, pisah. Agama aja gitu. Negara aja. Nah, gitu. Para pendeta jangan lagi lah nyampurin urusan kekuasaan gitu. Raja jangan lagi ngomong-ngomong agama lah, mengatasnamakan agama ketika memerintah rakyatnya. Nah, ini yang dibawa oleh paham sekulerisme. Tadi gitu. Sampai ke Indonesia. Nah, itu dia saya bilang pandemi. Kenapa dibilang pandemi? Karena kalau cuma satu wilayah namanya epidemi kan. Nah, karena dia menyebar namanya jadi pandemi. Itu virus pandemi itu. Sekularisme karena dia sampai juga ke dunia Islam, terutama di masa-masa kelemahan kekhalifahan Utsmaniyah, Turki Utsmani. Nah, masuklah paham sekularisme itu membawa tuntutan yang sama, ya, bahwa agama dan kekuasaan itu harus dipisah. Tapi itu paham itu berhasil nggak saat untuk membangun negerinya atau membangun peradaban saat itu? Menjadi lebih sukses daripada paham yang sebelumnya. Itu gimana, Tat? Tergantung kita mendefinisikan keberhasilan. Ya, kalau kita memandang dari perspektif orang Barat, peradaban Barat, di mana di Dark Ages tadi, ya, di Dark Ages tadi atau abad-abad kegelapan di Eropa, itu mereka memandang bahwa mereka gagal dalam berbagai aspek peradaban. Ya. Contohnya peradaban yang paling kelihatan peradaban material misalnya. Itu mereka kalah dari umat Islam. Ya. Mereka tidak punya ilmuwan-ilmuwan hebat seperti di Islam misalnya, ya. Kota-kota mereka arsitekturnya masih berantakan, masih nggak tahu mana saluran air bersih, saluran air kotor. Ya, apa namanya kalau itu? Maksudnya gimana? Sistem air kotor itu apa namanya? Oh, limbah. Nah, itu ya penyaluran limbah ya. Bukan drainase ya? Drainase itu air hujan. Ya. Apa namanya tuh? Penyaluran air kotor tuh? Itulah ya. Nah, itu dia nggak punya dia. Jadi bahkan nggak punya toilet kan? Saluran kotoran limbah lah gitu, sepiteng gitu lah. Dia nggak punya toilet. Ya gitu. Ampun. Dia nggak punya cara untuk agar kotanya bersih, dia nggak punya, gitu kan? Jalan-jalan masih becek, gitu. Orang buang kotoran di mana aja. Itu dari segi peradaban material. Jadi terbelakang. Kemudian dari segi pemikiran, mereka juga merasa di Dark Ages itu mereka sangat terbelakang, gitu ya. Mereka masih dikuasai oleh mitos, dikuasai oleh takhayul, ya. Bayangkan ada seorang sultan, seorang khalifah dari kaum muslimin tentunya, itu mengirim sebuah jam kepada salah satu raja di Eropa. Dulu belum ada baterai, jadi jamnya itu jam apa namanya, yang pakai bandul ya, bergerak. Nah, itu kan ada sistemnya, bukan baterai. Kalau sekarang yang bandul juga baterai, ada baterainya. Mekanik gitu. Kalau dulu bukan pakai baterai, mekanik memang. Nah, ada sistem mekanik. Itu kan ada sistemnya. Ketika sampai di sana, itu orang-orang heran, ini kok bisa bergerak sendiri? Ini apa? Mereka belum punya jam waktu itu kan, masih pakai matahari, gitu kan. Ada jinnya kayaknya. Nah, itulah yang mereka akhirnya bilang, ini ada jinnya nih. Ada jinnya jangan. Ada jinnya dalamnya nih. Bayangkan. Jadi itu yang sampai terjadi. Segitunya gitu. Sampai segitunya karena mereka masih dikuasai oleh takhayul. Gitu, masih dikuasai takhayul. Gitu.
mitos, ya, klinik dan sebagainya. Paganisme juga mungkin masih ada karena waktu itu kan agama di sana juga masih bercampur. Nah, mereka kemudian merasa itu keterbelakangan. Nah, akhirnya singkat cerita setelah lahir sekularisme tadi, dari rahim Renaissance tadi, pencerahan, mereka menemukan seenggaknya dua hal. Yang pertama, dalam segi pemikiran itu lahir ya apa yang mereka sebut rasionalisme. Berpikir rasional. Ya, dari situ mereka menemukan jalan kepada pengetahuan. Gitu. Di samping ada pengaruh dari kaum muslimin juga. Jadi ada orang barat yang belajar di dunia Islam. Mereka belajar tuh di universitas terkenal di dunia Islam, yang mana itu adalah universitas terkenal di dunia. Misalnya di Cordoba, di Andalusia tadi, atau di Damaskus, ya. Mereka belajar di sana, balik ke Eropa, akhirnya mencerahkan masyarakat Eropa. Ini ilmu pengetahuan kayak gini loh. Gitu. Jadi sekularisme itu membuat mereka itu maju dari sisi keterbelakangan material tadi. Gitu. Keterbelakangan material, mereka bisa menyusul umat Islam, dan juga dari segi rasionalisme juga dalam pemikiran. Ya, mereka juga akhirnya bisa membangun dari situ. Dari rasionalisme terbangunlah bangunan pemikiran Eropa yang kita lihat sekarang. Tapi itu tidak sesuai dengan Islam nggak, Sat? Maksudnya, loh kita kan beragama Islam gitu, Sat. Nah, sekularisme itu sebenarnya boleh nggak sih dalam Islam tuh? Atau bagaimana Islam memandang sekularisme? Nah, jadi begini. Kasus sekularisme kemudian di Eropa berhasil meningkatkan peradaban mereka. So kita lihat sekarang lah hasilnya ya. Dari segi material. Kiblat kemajuan teknologi kita kan barat. Semua alat-alat ini teknologinya berasal dari barat. Ya kan? Karena mereka mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme yang menuntut agar terjadi inovasi terus-menerus. Teknologi. Nah, itu keberhasilan sekularisme bagi mereka karena mereka awalnya dengan pandangan hidup yang mereka anut, mereka terbelakang. Dalam hal itu mereka berhasil. Tapi itu tidak menjawab kekeringan spiritual, kebobrokan moral yang terjadi di barat. Sebab walaupun peradaban material mereka maju, peradaban dalam hal pemikiran mereka maju, mereka melahirkan berbagai macam filsafat. Ya, filsafat modern tentunya, karena sebelumnya ada filsafat Yunani di barat juga. Tapi dari segi perilaku manusia, dari segi aspek spiritual, mereka masih merosot sampai sekarang. Maka mereka sekarang cenderung ateis kan? Ya, cenderung ateis. Mereka menjauhi agama. Jadi secara moral pun jadi semakin bobrok. Kita lihat sekarang di berbagai negara sudah mulai disahkan pernikahan antar sejenis. LGBT disahkan. Nah, jadi bagi barat di satu sisi sekularisme menjadi jalan kemajuan peradaban. Di satu sisi juga kebobrokan peradaban mereka. Jadi kalau kita ingin mencari jawaban apakah sekularisme berhasil membangun peradaban, itu terjadi di barat. Hanya yang kemudian maju itu yang kasat mata saja. Tapi di balik itu terjadi kebobrokan yang luar biasa. Jadi tetap merusak bagi mereka. Apalagi kalau tadi pertanyaan antum bicara bagaimana sekularisme di dunia Islam. Tentu akan semakin menghancurkan dunia Islam. Kenapa? Karena gini. Karena permasalahan yang terjadi di dunia barat itu tidak terjadi di dunia Islam. Contoh, barat mengklaim agama mereka membuat mereka mundur. Itu orang barat. Makanya mereka dengan paham sekuler tadi ingin memisahkan agama dari kehidupan mereka. Karena mereka mengklaim bahwa agama membuat mereka mundur. Tapi di Islam gimana? Enggak terjadi. Justru di Islam itu agama memotivasi manusia untuk berinovasi, untuk berpikir, untuk belajar. Bukankah ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, bacalah. Ya kan? Jadi Islam memotivasi masyarakat untuk belajar, berinovasi, mengembangkan peradaban, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi nggak terjadi bahwa agama itu mengundurkan. Jadi tuntutan sekularisme itu nggak pas untuk Islam, gitu kan? Nah, kemudian dari segi pemikiran juga Islam membangun akidah yang rasional, bukan akidah yang berdasarkan takhayul, akidah yang rapuh berdasarkan mitos, bukan, tapi akidah yang rasional, yang mencerdaskan, bukan membodohkan. Gitu kan? Barat kan mengklaim agama mereka membodohkan mereka tuh. Contoh aja ada ilmuwan yang bilang bahwa bumi itu bulat, dihukum sama para agamawannya. Karena bagi mereka pendapat bumi itu bulat itu bid'ah. Wah. Dihukum tuh
Ya, para ilmuwan gara-gara itu, karena mereka bilang bumi itu harus datar, gitu. Kata agamawan mereka ya di ibarat itu. Jadi mereka jadi kontra pada ilmu pengetahuan, kan gitu kan? Nah, kalau di dalam Islam tidak terjadi. Jadi buat apa sekularisme dalam Islam? Nggak perlu itu ya? Nggak perlu. Berikutnya lagi, di Eropa, kenapa mereka kemudian merasa tercerahkan dengan sekularisme? Karena di Eropa itu dulu raja-raja Kristen itu menindas rakyat atas nama agama. Bahkan agamawannya sendiri juga ikut menindas rakyat. Mereka jadi tuan tanah. Karena mereka bersekongkol, CS-an sama para bangsawan. Jadi masyarakat jadi semakin muak pada agamawan. Mereka muak pada agamawan karena memanfaatkan kedudukan mereka sebagai agamawan untuk mengambil keuntungan, ya kan? Menjadi tuan tanah feodal. Di sisi lain juga mereka enak sama raja-rajanya karena merasa punya legitimasi dari agamawan untuk narik pajak, untuk menindas rakyatnya, gitu kan? Kamu macam-macam nih ngelawan raja, dosa, bisa begitu kan? Ya kan? Karena raja itu, bahkan yang paling ekstrim, raja itu kan dianggap sebagai titisan Tuhan, kan gitu ya, sebagai representasi Tuhan. Itu yang terjadi di mana-mana sebetulnya di zaman monarki dulu, termasuk di Nusantara kan, pasti raja itu dicitrakan itu perwujudan Tuhan gitu kan di muka bumi. Kalau Firaun itu dia jelas-jelas mengaku dia Tuhan. Kalau itu ana rabbukumul a'la, Firaun. Saya Tuhanmu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Gitu. Nah, di Islam tidak terjadi bahwa para penguasa itu menindas rakyat atas nama agama, mengklaim sebagai titisan Tuhan misalnya, atau para agamawan yang menstempel kezaliman penguasa. Tidak terjadi dalam Islam. Jadi Islam tidak butuh sekularisme. Tidak butuh sekularisme. Bahkan ketika sekularisme itu kemudian sampai kepada Islam, malah Islam jadi rusak. Bukannya peradaban maju seperti Eropa, malah mundur. Itu ibarat orang sakitnya apa, obatnya apa, beda gitu. Ya dia malah makin sakit kan. Nah, umat Islam setelah terjangkit virus sekularisme, ya semakin jatuh. Jadi gini, Tat, kalau saya boleh ngambil kesimpulan bahwa sekularisme itu memajukan dari sisi material ya. Paham di barat khusus ya. Iya. Kalau Islam itu memajukan peradaban, material juga, dan spiritual juga gitu. Nah, itu. Lebih komprehensif gitu. Lebih komprehensif. Ya, bukan hanya raganya tapi jiwanya. Jiwa juga gitu kan. Kita kan sering dengar lagu ya, bangun jiwanya, bangun raganya. Kan gitu ya. Iya. Nah, jadi itu hanya ada pada Islam. Gitu. Kalau peradaban materialis sekarang barat, itu hanya membangun raganya aja, fisiknya aja, keren. Gitu. Secara peradaban materialnya keren, tapi secara jiwanya kering, bobrok, rusak. Nah, Islam tidak begitu. Tapi gini, Zat, ini klasik sih pertanyaan dari awam gitu. Maksudnya kan Indonesia ini kan masyarakatnya majemuk nih, Zat. Terdiri dari agama, suku, ras, semua itu kan banyak di Indonesia. Kalau kita ingin menerapkan aturan agama atau aturan Islam, nah itu nanti mereka gimana saat kan mereka tidak beragama Islam gitu kan. Iya, nanti mereka diusir. Atau dipaksa masuk Islam. Disuruh masuk Islam, diusir gitu. Nanti mereka tertindas gitu. Berarti kita nggak, hak asasi manusia kita di mana gitu, nanti kan pasti timbul pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Ya, ini isu yang sering muncul ya. Iya gitu. Toleransinya di mana nih Islam? Kan. Jadi dianggapnya tidak toleran. Tidak toleran gitu. Nah, ini isu yang sering muncul untuk menghadang, memukul opini yang menuntut penerapan syariat Islam oleh negara gitu ya. Nah, menurut saya ini adalah kekhawatiran yang tidak pas ya, kekhawatiran yang tidak pada tempatnya gitu. Malah ini kekhawatiran palsu. Nah, kenapa? Pertama, Islam itu gini. Yang pertama, umat Islam tidak layak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita harus pede dengan keislaman kita. Kita memegang betul bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang layak dimenangkan di muka bumi ini agama Islam. Gitu, itu visi umat Islam. Liyuzhirahu ala dini kulli. Untuk memenangkan Islam di atas agama yang lain. Nah, ini betul kita pegang dulu sebelum kita bicara kemajemukan perspektif Islam. Tapi kita pegang dulu bahwa Islam itu harus dimenangkan oleh kita atas agama lainnya. Gitu. Ya. Apakah ini berkonotasi Islam harus menindas agama lain? Enggak. Enggak seperti itu. Kita lihat nanti prakteknya dalam sejarah. Nah, yang kedua tentang kemajemukan. Islam sama sekali tidak menafikan kemajemukan. Nah, sekarang kita masuk ke aspek sejarah.
ketika Rasulullah SAW menerapkan Islam di Madinah, itu ada Muslim, ada Yahudi, ada orang syirik juga. Dan orang Rasulullah apakah dipaksa masuk Islam? Enggak dipaksa. Ya, jadi dibiarkan saja. Tidak dipaksa masuk Islam. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin juga sama, tidak dipaksa masuk Islam. Dan tadi Andalusia, Spanyol, itu dikenal sebagai the Spain of three religions. Spanyol dengan 3 agama. Ya, yang diterapkan Islam. Di situ ada rakyat Yahudi, ada rakyat Nasrani. Dipaksa masuk Islam? Tidak. Bertahan 800 tahun. 800 tahun. Jadi 8 abad itu nggak ada pemaksaan umat Islam memaksa umat Kristen masuk Islam. Sebaliknya apa? Ketika 800 tahun sudah lewat, kemudian ada raja Kristen yang, kita tidak menghina agama Kristen, ini fakta sejarah. Ketika raja Kristen kemudian naik kekuasaan, apa yang terjadi? Itu terkenal tuh, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ada lagunya, Isabella adalah itu ya. Itu ratunya Ferdinand. Ya, dia ketika naik kekuasaan apa yang terjadi? Semua yang non Kristen, berarti Muslim dan Yahudi, diberi pilihannya apa? Masuk Kristen atau diinkuisisi namanya, disiksa, atau diusir pergi sana. Itu pun diusir, dikejar-kejar. Nah, itu terjadi. Jadi siapa yang tidak toleran? 8 abad Islam di sana, agama lain aman. 8 abad loh. Kita merdeka berapa tahun? 75. Wah, 45. 75 Zat. Nah, 75 iya. 2020 sekarang. Nah, itu bayangkan ada sebuah negara yang bertahan 8 abad. Bisa bayangin 8 abad lama kan? 800 tahun. 800 tahun dan dia ketika Islam berkuasa agama lain aman. Jadi kurang bukti apa lagi ya? Bukti toleransinya Islam gitu. Bukti toleransinya Islam ini kurang apa lagi gitu. Ini secara fakta empiris aja. Kalau secara konsep kan itu udah jelas. La ikraha fiddin. Secara konsep dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Kita tidak ada paksaan orang lain masuk agama kita, udah jelas itu. Sekarang pembuktian secara empirisnya apa? Sejarah tadi udah jelas. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu ada sebetulnya. Tapi sekarang gini, ini negara kita lagi panas-panas ini. Oh ya, lagi panas, gerah ya. Maksudnya terkait dengan wah ini ada organisasi yang pengen mendirikan agama Islam, mendirikan khilafah gitu. Yeah. Seperti dimusuhi gitu, Zat. Yeah. Memang kita udah bahas kemarin ya tentang radikalisme dan yang moderat dan maksudnya gini, Zat. Ini kan berarti ada yang tidak menginginkan gitu, Zat, diterapkannya syariat Islam, gitu dalam konteks negara gitu. Nah, gimana nih kita, apakah kita berhenti ataukah kita gimana lah, maksudnya pandangan Ustadz terkait dengan itu tadi banyaknya penolakan itu, padahal yang kita tahu penolakannya itu banyak dari umat Islam juga gitu. Ya, jadi kenapa ada penolakan? Begini, Islam tadi kalau kita melihat fakta empiris tadi dan juga secara konseptual, Islam tidak pernah memusuhi penganut agama lain sebagai penganut agama. Misalkan karena Kristennya dia, gue musuhin lo, diperangin, nggak ada seperti itu. Ya, yang Islam perangi adalah kezaliman, ketidakadilan, gitu, kesewenang-wenangan. Itu yang Islam perangi. Jadi ketika Islam masuk ke sebuah daerah, kemudian terjadi jihad misalnya, perang di sana. Itu bukan karena, oh itu kan agamanya Kristen, kita perangin. Karena dia Kristen, karena dia Yahudi, karena dia Buddha, bukan. Tapi diperangi karena apa? Karena dia menghalangi keadilan Islam masuk ke situ. Dia menghalangi dakwah Islam masuk ke situ. Dan ketika Islam masuk ke situ, ya, Islam bukan menghilangkan Kristennya, menghilangkan Yahudi, Buddha, Hindu, tidak. Islam menghilangkan kekuasaan yang sewenang-wenang yang ada di situ. Jadi membebaskan umat manusia dari kesewenang-wenangan, kemudian dinaungi oleh Islam saja. Kemudian Islam juga memerangi kerusakan moral, kemaksiatan, ya, kebobrokan moral dan sebagainya. Itu yang Islam perangi dengan cara menerapkan syariat. Jadi kalau ada yang kemudian menolak, menghadang, ya, memusuhi dakwah seruan untuk menerapkan syariat Islam, maka bisa dipastikan bukan karena dia Kristennya, bukan karena dia misalnya Hindu, Buddha, ya, untuk konteks Indonesia tentunya, tapi karena dia pendukung kezaliman. Pasti dia dukung kezaliman.
entah karena dia termasuk dari misalnya para pemilik modal yang kemudian merampas kekayaan masyarakat Indonesia, atau dia antek daripada negara-negara yang ingin menjajah Indonesia dan tidak ingin diganggu, atau dia misalnya penyokong bisnis kemaksiatan di Indonesia dan gitu. tidak ingin ketika Islam diterapkan bisnisnya itu tutup. Betul, otomatis syariat Islam terapkan, bisnis mereka gulung tikar karena itu bisnis maksiat, bisnis prostitusi, bisnis minuman keras dan sebagainya. Otomatis para antek-antek, para cukong-cukong yang ingin membawa penjajah ke Indonesia, dan sekarang juga sudah, gitu kan, mengeruk kekayaan Indonesia dan menyisakan rakyat tuh hanya remah-remahnya aja. Kemudian rakyat disuruh bayar pajak, ya kan? Tapi mereka nggak dapat kekayaan Indonesia yang besar itu karena kong kali kong mereka. Ini mereka akan bubar jalan ketika syariat Islam diterapkan, karena syariat Islam menumpas hal-hal seperti itu. Ya. Syariat Islam membawa keadilan. Jadi orang yang memusuhi syariat Islam itu pasti orang yang menyokong ketidakadilan, menyokong kezaliman. Nah, itu alasan kenapa selalu ada pihak-pihak yang memusuhi dakwah syariat Islam. Gitu. Nah, berarti kita untuk mengcounter itu atau untuk memahamkan, ya, berarti tugas kita untuk memahamkan mereka itu agar mereka mau menerima Islam sebagai konsep kehidupan atau aturan dari kehidupan ini gitu. Betul. Nah, yang menarik, Ustaz. Ini contoh kasus, Ustaz. Maksudnya bentar lagi kan ada perayaan Natal gitu. Iya. Nah, dulu atau ketika syariat Islam diterapkan. Nah, perayaan-perayaan ini seperti orang-orang ini orang-orang di luar Islam itu gimana sih, Ustaz? Ataukah dibiarkan, ataukah memang ya difasilitasi atau gimana, Ustaz? Ya, dalam perspektif fikih sekarang ya, fikih yang diterapkan oleh Islam, inilah toleransi sebenarnya dalam Islam. Bukan menyetujui, bukan memfasilitasi, tapi membiarkan. Kita membiarkan. La ikraha fid din itu berarti biarkan aja mereka melaksanakan ajaran agama mereka, perayaan-perayaan gitu. Ya, kita biarkan. Gitu. Yang sekarang jadi problem adalah terhadap umat Islam sendiri sebetulnya. Ya kan? Karena ada fenomena umat Islam ikut merayakan, ya kan? Ikut mengucapkan selamat. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita toleransi bukan berarti kita ikut, bukan berarti membenarkan agama mereka. Toleransi itu bukan seperti itu, ya. Membiarkan aja, menghargai itu, gitu. Ada tetangga atau siapapun yang melaksanakan ajaran agama yang lain dari kita, kita hargai, silakan. Kita tidak ganggu. Ya, itu batasnya ya, tidak ganggu. Tapi kalau sudah ikut merayakan gitu kan, ikut memakai baju-baju yang khas mereka, itu sudah keluar dari garis itu, sudah melewati batas. Nah, itu bukan lagi toleransi. Gitu ya. Itu sudah menyerupai sinkretisme ya, pencampuran agama jadinya. Kan kita punya akidah Islam, punya keimanan. Itu sama aja dong kita membenarkan keyakinan mereka, kan gitu. Nah, sahabat Dawah Tangsel nih, pesan yang luar biasa dari Ustaz Ageng. Jadi toleransi itu bukan ikut, tapi membiarkan gitu. Iya. Nggak usah ikut-ikutan. Menghargai. Ya, bukan kita ikut-ikutan, apalagi memeriahkan atau apa. Iya. Memeriahkan apalagi ya. Nah, itu nggak boleh. Umat Islam tidak boleh gitu. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Terakhir, Tad. Iya. Bagaimana Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara atau kehidupan sehari-hari secara keseluruhan? Tugas kita sebagai individu atau sebagai umat Islam itu gimana, Zat? Apakah ya dengan kampanye seperti ini atau gimana gitu? Ustaz, gimana? Ya, yang paling penting sekarang adalah memperbanyak orang yang sadar. Ya. Mengingatkan mereka gitu. Mengingatkan umat Islam. Ya, seluas-luasnya bahwa Islam itu, syariat Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, punya aturan yang komplit untuk menjadi solusi bagi semua aspek kehidupan. Itu yang penting sekarang, menyadarkan seluas-luasnya. Dakwah itu. Nah, itu. Dakwah, ngajak ngaji, ngajak mereka belajar untuk mempelajari Islam yang sebenarnya, Islam yang utuh, yang kafah gitu. Yang kafah. Biar kita berkah dunia dan akhirat gitu. Nah, itu yang penting. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, jangan menolak. Jangan menolak, betul. Iya. Kalau sudah tidak setuju, diam aja. Kalau tidak setuju, ya silakan bawa ke hadapan Allah nanti. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketidaksetujuan Anda terhadap syariat Islam.
Gitu. Oke Ustadz Ageng, Baik. syukran nih, banyak ilmu yang kita dapat dari beliau nih. Alhamdulillah dari episode kemarin sampai episode sekarang memang bahasanya agak berat gini Ustadz ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Oke, terakhir kita pamit ya Ustadz. Kita udahi dulu podcast kita pada hari ini. Baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.